Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Junia Putri. Saya adalah mahasiswi psikologi Universitas Pesada Indonesia YAI. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait pengaruh penggunaan artificial intelligence atau AI pada siswa ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan. Di mana presentasi ini dibuat berdasarkan makalah dengan judul yang sama untuk memenuhi tugas utama mata kuliah intervensi psikologi dalam pendidikan. Baik, overview yang akan kita bahas pada presentasi hari ini adalah ada tiga bab, yaitu bab satu pendahuluan, bab dua pembahasan, dan juga penutup. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Lalu bab dua ada kajian teori, aplikasi AI dalam ekosistem pendidikan, pengaruh penggunaan AI terhadap perkembangan kognitif siswa, risiko dan dampak psikologis penggunaan AI pada siswa, dan juga ada bentuk intervensi psikologi. Lalu di bab ketiga ada penutupnya berupa kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, seakan perkembangan teknologi ini tidak dapat terlepaskan dari kehidupan manusia, gitu ya. Salah satu perkembangan yang paling menonjol yaitu adalah AI atau artificial intelligence. Sebenarnya AI sendiri sudah ada sejak lama gitu ya. Namun saat ini memang penggunaan AI ini sudah digunakan secara luas, tidak terbatas hanya pada siswa ataupun dunia pendidikan yang akan kita bahas lebih lanjut, tetapi juga dalam berbagai bidang, misalnya juga kesehatan ataupun juga pemerintahan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya AI itu? AI merupakan sistem yang menirukan kecerdasan manusia, dibuat dengan tujuan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi diintegrasikan di berbagai bidang, salah satunya seperti pendidikan. Menganalisa dampak penggunaan AI pada siswa ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan dan menggunakan teori psikologi untuk melihat pengaruh penggunaan AI terhadap siswa, terutama perkembangan kognitif siswa. Lalu rumusan masalah. Bagaimana AI digunakan dalam ekosistem pendidikan dan berinteraksi dengan perkembangan kognitif siswa? Lalu yang kedua ada apa risiko dan dampak psikologis penggunaan AI terhadap siswa? Dan yang ketiga ada apa bentuk intervensi psikologi yang tepat dalam menghadapi tantangan integrasi penggunaan di dalam pendidikan, penggunaan AI di dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Ada tiga tujuan penulisannya. Yang pertama, tentu saja menganalisis secara teoretis penggunaan AI dalam ekosistem pendidikan dan pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif siswa. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi risiko dan dampak psikologis serta penggunaan AI serta tantangan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran berbasis AI. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi teori bentuk intervensi psikologi yang dapat dilakukan untuk mendukung penggunaan AI yang sehat. Selanjutnya ada bab 2 atau pembahasan. Kajian teori di sini saya menggunakan teori perkembangan kognitif Jane Piaget, di mana Jane Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai proses konstruktif, yaitu anak secara aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan mengalami perubahan kualitatif dalam cara berpikir pada tiap tahap. Di sini saya menggunakan teori kognitif ini karena uh, seperti yang kita semua ketahui bahwa perkembangan kognitif merupakan sesuatu yang krusial, penting bagi perkembangan anak dan juga siswa, anak sebagai siswa begitu ya. Jadi ketika lingkungan tersebut sekarang sudah berbasis AI, berbasis teknologi, saya mengkaji lebih lanjut bagaimana perkembangan kognitif siswa tersebut di dunia saat ini, dunia pendidikan yang saat ini berbasis dengan teknologi seperti itu. Lalu di sini teori kognitif JPJ juga membantu untuk uh, merincikan pengaruh penggunaan AI terhadap tahap perkembangan kognitif siswa. Diketahui tahap perkembangan kognitif siswa kognitif menurut Jane Piaget ada beberapa, yaitu di antara ada tahap operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sebenarnya ada satu lagi itu tahap sensori motor,
Namun kita tidak akan membahas lebih lanjut karena tahap sensori motor itu di usia 0 sampai 2 tahun, di mana itu belum termasuk usia sekolah anak. Sedangkan yang kita mau bahas saat ini adalah pengaruh penggunaan AI pada siswa. Jadi kita ambil tahap operasional di usia 2 sampai 7 tahun, operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, yaitu dua tahap ini mungkin sekitar umur SD gitu ya. Lalu ada operasional formal yaitu 11 tahun ke atas, di mana anak mungkin SMP, SMA seperti itu. Dan juga ada pengaruh AI terhadap proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi siswa. Oke. Selanjutnya ada aplikasi Artificial Intelligence atau AI dalam ekosistem pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi membawa perubahan fundamental dalam proses pembelajaran di era digital saat ini. Bukan hanya dalam proses pendidikan, tapi juga banyak bidang gitu ya. Lalu dalam konteks pendidikan, AI dapat digunakan untuk mengembangkan platform pembelajaran berbasis mesin yang mampu menganalisis data belajar siswa secara real time. Contohnya ada Carnage Learning dan juga Dreambox Learning. Kedua, adaptive learning system ini keduanya adalah terkait dengan matematika dan juga literasi, di mana Carnage Learning dia menyediakan um, pembelajaran matematika dan juga jawaban langsungnya, instant solvingnya, dan juga Dreambox juga seperti itu. Lalu ke selanjutnya, sorry, ada juga contoh lainnya itu berupa chatbot yang bisa juga membantu anak untuk mengakses 24 jam. Jadi mungkin anak mau belajar di luar jam sekolah, anak bisa mendapatkan langsung saat itu juga hasil apa yang dia cari gitu ya. Lalu juga ketiga aplikasi tersebut mereka semua adalah pada dasarnya AI adalah aplikasi yang mempelajari kecerdasan usernya. Jadi ketika uh, anak menggunakan AI, itu otomatis dari sistem AI-nya dia akan mempelajari cara bekerjanya anak sebagai usernya ini ya gitu. Jadi anak bisa dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Anak dapat mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan pengertian yang ia pahami karena AI mempelajari gaya belajarnya, pemahamannya, jadi dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Lalu dengan aplikasi yang uh, sangat canggih seperti ini justru membantu perkembangan anak dalam belajar gitu ya, membantu kemudahan anak dalam belajar. Namun integrasinya juga mengubah dinamika kelas dan peran guru. Dari guru yang sebelumnya dianggap sebagai sumber utama pengetahuan, kini menjadi fasilitator dan pembimbing proses berpikir yang berinteraksi dengan teknologi. Lalu selanjutnya ada pengaruh penggunaan AI terhadap perkembangan kognitif siswa. Pada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, di sini anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan juga imajinasi gitu. Lalu pada tahap operasional konkret yaitu usia 7 sampai 11 tahun, di sini anak mulai mampu berpikir logis tentang objek konkret, membentuk hipotesa dan hubungan sebab akibat. Di sini AI dapat membantu menyediakan stimulasi visual dan interaktif seperti aplikasi edukatif yang menggunakan gambar dan suara. Namun, AI harus digunakan dengan bimbingan untuk menghindari ketergantungan dan memastikan anak masih belajar eksplorasi data. Jadi, ketika di tahap praoperasional, anak mulai menggunakan simbol, belajar soal bahasa, belajar soal visual gitu ya, imajinasi, di sini AI dapat membantu perkembangan anak tersebut dengan menyajikan visual-visual, stimulasi visual, dan juga permainan edukatif, permainan interaktif gitu yang dapat membantu perkembangan anak sesuai dengan yang anak butuhkan. Itu adalah visual gitu ya. Lalu ketika anak mulai memasuki usia 7 sampai 11 tahun, mungkin sekitar kelas 3 sampai kelas 6 SD mungkin ya. Ini anak di sini dia mulai berpikir logis tentang objek gitu. Dia mulai bisa membentuk hipotesa, dia mulai bisa menyangkut pautkan hubungan sebab akibat, mengapa sesuatu terjadi, akibatnya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Jadi ketika anak mulai dalam masa di mana dia mencari tahu dan di mana dia ingin mencari tahu hubungan sebab akibat dari suatu hal, di sini AI hadir
untuk menjawab semua pertanyaan anak tersebut sehingga anak bisa dapat belajar gitu ya. Tapi tetap penggunaan AI harus digunakan berdasarkan dengan bimbingan juga dan juga pengawasan dari orang tua dan juga guru untuk menghindari ketergantungan karena di saat anak usia sedang mencari tahu lalu dia mendapatkan jawaban yang instan dikhawatirkan nanti anak akhirnya tidak bereksplorasi nyata. Akhirnya anak mengandalkan AI sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Padahal saat itu adalah usia yang dibutuhkan anak untuk belajar eksplorasi nyata secara langsung dan juga berinteraksi sosial seperti itu ya. Lalu ketiga ada tahap operasional formal yaitu di atas 11 tahun, usia di atas 11 tahun. Di sini anak mulai mampu berpikir abstrak, hipotesis dan juga berpikir ilmiah. AI mampu menjadi alat yang melatih anak untuk berpikir melalui simulasi skenario dan eksplorasi berbagai solusi. Namun, penggunaan AI yang berlebih akan menghambat latihan proses berpikir anak dan kemampuan menyusun argumen. Di sini ketika anak mulai berpikir kritis, di sini tingkatan lebih satu level lagi lebih tinggi dibandingkan tahap sebelumnya. Di sini anak sudah mulai bisa berpikir ilmiah, dia sudah bisa berhipotesa yang kalau sebelumnya masih dasar di sini dia sudah bisa lebih lanjut gitu ya. Di sini AI hadir untuk membantu anak berpikir gitu. Jadi AI dapat memberikan simulasi yang bisa membantu anak untuk berpikir uh, lebih kompleks gitu ya dan juga solusinya gitu. Tetap penggunaan AI tetap harus ada pendampingan gitu agar proses berpikir anak ini bisa berjalan dengan baik. Proses berpikirnya tetap kritis hingga anak juga mampu menyusun argumen. Karena ketika AI sudah memberikan jawaban dari semua pertanyaannya, uh, khawatirnya nanti anak akan kesulitan untuk mampu menyusun argumen dia sendiri gitu. Akhirnya argumen yang dimiliki adalah berdasarkan dengan AI. Dia tidak dapat melatih kemampuan berpikirnya untuk menyusun argumen untuk mendukung problem solving dia di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada pengaruh AI terhadap proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi adalah proses di mana anak mengintegrasikan informasi baru ke skema kognitif yang sudah ada. Lalu di sini AI berperan sebagai sumber informasi baru yang memberikan materi pembelajaran yang dapat diserap dan dihubungkan siswa dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu yang kedua ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu adalah penyesuaian atau perubahan skema kognitif ketika informasi baru tidak sesuai dengan skema yang lama. AI dapat membantu mengakomodasi siswa untuk mempelajari lebih jauh tentang sesuatu yang mungkin tidak ia pahami untuk memperluas pemahamannya. Jadi mungkin sebagai contoh adalah ketika anak mengetahui kucing gitu ya, kucing um, hewan yang berbulu gitu ya, seperti bentuknya seperti kucing kaki empat berbulu jalan seperti itu dinamakan kucing. Jadi ketika ia melihat rubah yang bentuknya kurang lebih sama dengan kucing gitu ya, dia menganggap itu adalah kucing atau mungkin lebih berbahaya lagi dia melihat baby cheetah atau baby harimau yang mungkin memang sebangsa dengan kucing, itu dia mengintegrasikan itu sebagai kucing karena yang dia tahu adalah itu kucing gitu. Namun ketika ia mengetahui bahwa oh ini tuh rubah loh ketika orang dewasa memberitahu bahwa ini rubah bukan kucing. Jadi itu terdapat proses berpikir anak itu kenapa kok ini tapi mirip kenapa dia dinamainnya bukan kucing padahal dia mirip dengan kucing gitu ya di situ terjadi ekuilibrasi. Jadi ketika anak menemukan informasi yang tidak sesuai dan anak berusaha menghubungkan itu dengan pengetahuan yang dia udah dapat itu dinamakan ekuilibrasi gitu ya. Nah, rubah ini berperan sebagai akomodasi yaitu penyesuaian bahwa informasi ini tidak sesuai dengan apa yang dia sudah ketahui sebelumnya gitu dengan skema pengetahuan sebelumnya. Jadi ketika terjadi proses berpikir anak dengan sesuatu yang bertentangan ini itu dinamakan ekuilibrasi, yaitu keseimbangan kognitif. Yaitu sebuah interaksi dinamis antara keseimbangan kognitif anak gitu ya. Jadi ekuilibrasi ini dengan AI dapat memfasilitasi keseimbangan kognitif yang sehat, yaitu mendorong restrukturisasi skema dan perkembangan berpikir yang lebih kompleks sehingga ketika anak mendapatkan informasi bahwa
rubah itu berbeda dengan kucing gitu, dia akan mencari tahu perbedaannya di mana ya. Kenapa dia disebut kucing dan ini bukan? Padahal mereka mirip gitu. Jadi ini disebut dengan keseimbangan kognitif, di mana dia perlu restrukturisasi skema tersebut dan dia perlu mengembangkan caranya berpikir sehingga lebih kompleks gitu ya. Namun ketergantungan berlebihan pada AI untuk jawaban cepat tanpa refleksi dapat menghambat proses akomodasi dan ekuilibrasi kognitif. Sehingga penting ada penguatan kemandirian berpikir dan intervensi psikologis. Jadi ketika uh, apa yang anak ingin ketahui gitu terkait dengan sesuatu yang bertentangan ini, ia dapatkan dengan mudah, tinggal ketik aja tanpa dia perlu eksplor lebih jauh, mencari tahu lebih jauh lagi, mungkin mengamati lebih dekat gitu, itu membuat anak akhirnya em, terhambat proses akomodasi dan ekuilibrasi kognitifnya gitu, sehingga anak tidak mampu berpikir lebih kompleks, jadi akhirnya dia tidak melakukan eksplorasi dan menghalangi dia untuk berpikir lebih eh, kompleks lagi daripada itu gitu, karena semua jawabannya sudah tersedia tanpa perlu ia eksplor lebih jauh seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada risiko dan dampak psikologis penggunaan AI terhadap siswa. Dari sudut pandang perkembangan kognitif, risiko utama penggunaan AI yang tidak terarah adalah berkembangnya pola belajar yang pasif dan ketergantungan pada sistem eksternal untuk memproses informasi. Akhirnya, pada akhirnya seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, penggunaan AI yang tidak terarah ini membuat anak menjadi pasif dalam mencari informasi. Seperti yang tadi, mencari informasi tentang kucing dan juga rubah. Biasanya mungkin dulu anak akan memperhatikan, oh apa ya perbedaannya, tapi sekarang dia bisa hanya dengan ketik, lalu muncul jawabannya, itu membuat dia akhirnya menjadi pasif. Ada ketergantungan pada sistem eksternal. Jadi dia tidak ada keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut karena sudah informasi sudah tersedia. Itu menghambat proses disequilibrium disequilibrium kognitif yang sehat. Proses disequilibrium ini adalah proses yang tadi sudah saya bahas sebelumnya ketika anak menemukan informasi yang bertentangan gitu ya, dan anak terjadi ketidakseimbangan dengan apa yang dia sudah ketahui sebelumnya. Jadi ada informasi ketenangan ini. Nah, ini adalah proses yang dinamakan disequilibrium kognitif yang sehat gitu. Dan ini diperlukan agar anak mampu berpikir lebih kompleks, berpikir lebih dalam, eksplorasi lagi lebih dalam gitu ya. Jadi secara psikologis beberapa studi melaporkan munculnya kecemasan teknologi, rasa tidak mampu ketika dibantu AI, kebingungan identitas akademik, serta penurunan motivasi yang dapat mengarah ke underachievement. Jadi underachievement adalah sebuah learning disabilities ketika anak berprestasi di bawah dari kemampuannya. Padahal sebetulnya dia bisa berprestasi lebih dari itu. Namun karena mungkin dia ketergantungan teknologi, dia mengalami kecemasan teknologi, sehingga dia kebingungan identitas akademik. Dia merasa bisa, tapi harus pakai AI. Akhirnya dia meragukan kemampuan dia sendiri, yang berhasil sorry, yang menghasilkan prestasi yang di bawah dari kemampuan dia. Padahal dia harusnya bisa lebih dari itu. Tapi karena dia menggunakan AI, akhirnya dia tidak percaya diri dan sebagainya. Itu menghambat prestasi dia di sekolah. Seperti itu. Namun, bagi siswa yang memiliki kesadaran tinggi dan didampingi secara tepat, AI dapat meningkatkan rasa kompeten dan kontrol terhadap proses belajar, karena mereka merasa mendapat dukungan yang responsif dan personal. Karena AI merupakan sebuah sistem yang dia personalisasi ya, dia mempelajari usernya, bagaimana dia belajar, bagaimana dia pemahaman dia, dan akhirnya menghasilkan sebuah hasil jawaban yang sesuai dengan pemahaman si usernya ini. Seorang siswa yang merasa memang dia memang didampingi, dia memang tahu bahwa AI ini bukan sumber pengetahuan, AI ini adalah alat bantu gitu. Akhirnya dia merasa terbantu, merasa dapat sumber yang lain, sehingga dia meningkatkan rasa kompeten dan kontrol dia gitu. Lalu selanjutnya ada bentuk intervensi psikologi dalam pendidikan.
Penggunaan AI yang berlebih dan tanpa pengawasan dapat membuat anak ketergantungan teknologi, sehingga mungkin saja anak dapat mengalami underachievement akibat dari kecemasan teknologi yang ia alami. Dan juga minimnya pelatihan proses berpikir kompleks. Karena tadi sudah dibahas kita sebelum-sebelumnya, yang selalu ditekankan adalah bahwa ketika AI sudah digunakan um, secara berlebih yang membuat anak ketergantungan, akhirnya kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, berpikir lebih dalam, dan mengeksplorasi lebih lanjut itu menjadi hilang atau mungkin berkurang gitu ya. Jadi anak mengalami kecemasan teknologi sehingga diperlukan intervensi psikologi untuk mengatasi hal ini. Yaitu ada 5 cara di sini yang saya beberkan. Yang pertama ada literasi media dan digital, yaitu di mana guru mengajarkan siswa tentang fungsi AI sebagai alat bantu dan pentingnya proses eksplorasi dalam belajar. Jadi perlu ditekankan dan juga perlu diajarkan kepada siswa bahwa AI ini bukan sumber pengetahuan, namun AI ini adalah alat bantu yang membantu kamu untuk mendapatkan informasi tambahan. Namun jadi eksplorasi dari diri siswa sendiri juga perlu di luar dari AI gitu. Dan um, siswa sendiri juga perlu tahu bahwa sumber pengetahuan itu banyak dan bukan hanya AI, ada juga berupa buku, berupa video, atau mungkin berupa sosial, interaksi sama sosial. Jadi hal itu tetap perlu diajarkan kepada siswa gitu, agar dia tidak mengandalkan AI sebagai satu-satunya alat bantu. Lalu yang kedua ada pelatihan metakognisi. Di sini siswa dilatih untuk mengenal cara berpikir mereka sendiri, bertanya kritis terhadap hasil AI dan mengembangkan strategi belajar mandiri. Jadi siswa tetap diperbolehkan menggunakan AI karena memang teknologi ya perlu digunakan gitu. Jadi tapi ketika AI itu menghasilkan jawaban dari pertanyaan dia, di sini kita harus mengajarkan bahwa hasil jawaban AI itu tetap perlu kita tanyakan secara kritis. Ketika kita menanyakan hasil jawaban orang lain dengan kritis, begitu juga dengan AI gitu. Jadi kita tetap perlu menekankan bahwa perlu eksplorasi lebih dalam dari siswa. Apakah memang jawaban ini sesuai dengan apa yang sudah informasi yang saya dapatkan sebelum pengetahuan yang saya sudah ketahui sebelumnya. Apakah jawaban dari AI ini perlu um, penjelasan lebih lanjut dari guru saya atau saya mungkin kok pemahamannya beda ya dengan yang saya pahami di sekolah. Jadi anak harus berpikir kritis terhadap hasil dari jawaban AI gitu dan mengembangkan strategi belajar mandiri di mana dia tidak menggunakan AI, hanya menggunakan mungkin buku atau mungkin hanya belajar kepada guru gitu ya. Jadi anak juga bisa belajar sendiri tanpa ketergantungan dengan teknologi. Lalu yang ketiga ada pembimbingan dan konseling. Di sini guru dan konselor berperan aktif dalam membantu siswa mengenali pola penggunaan AI yang adaptif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, guru dan konselor memberitahu siswa bahwa ini loh AI yang benar penggunaannya seperti ini sebagai alat bantu dan bukan sumber pengetahuan utama. Lalu selanjutnya ada desain pembelajaran yang mendorong ekuilibrasi, yaitu menciptakan tugas yang menantang dan memerlukan pemikiran kritis serta penyelesaian masalah, sehingga anak tidak mudah bosan. Lalu sehingga juga anak lebih eksplor secara nyata dan juga dia bisa berpikir kritis melalui penyelesaian masalah. Jadi melalui contoh masalah yang konkret, yang nyata, sehingga anak juga bisa berpikir tanpa bantuan AI seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebijakan sekolah dan kolaborasi guru orang tua, yaitu sekolah menciptakan kebijakan kurikulum yang tidak hanya menuntut hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir, sehingga siswa terdorong menggunakan AI sebagai alat eksplorasi dan bukan pengganti proses berpikir. Baik, lalu selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan AI dalam pendidikan membawa peluang besar untuk personalisasi pembelajaran yang berkaya pengalaman belajar siswa, tapi juga menghadirkan tantangan serius bagi perkembangan kognitif bila tidak diatur dengan tepat. Tinjau dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget, AI menjadi stimulasi yang mempercepat pembentukan dan restrukturisasi skema kognitif jika digunakan untuk mendorong eksplorasi, pengujian hipotesis, dan refleksi. Namun, dapat pula melemahkan kemandirian berpikir
bila hanya difungsikan sebagai pemberi jawaban instan. Pada akhirnya penggunaan AI dalam pendidikan memang saat ini membantu proses pembelajaran, baik itu membantu guru, membantu siswa, sekalipun membantu proses administratif. Namun memang pada dasarnya sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan secara berlebih memang tidak baik apabila tidak dibarengi dengan cara berpikir kita sebagai manusia juga gitu ya. Jadi siswa juga perlu pembimbingan dari orang tua dan juga guru untuk bisa mengoptimalkan fungsi AI dan juga fungsi um, berpikir dari dia sendiri gitu. Karena itu, intervensi psikologi dalam pendidikan perlu dirancang berbasis prinsip konstruktivisme Piaget dan juga untuk mencegah kecemasan teknologi pada anak yang dapat memicu learning disabilities pada anak. Seperti itu. Jadi, penggunaan AI pada akhirnya juga tetap harus dalam pengawasan orang tua dan juga guru gitu ya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Frida yang sudah memberikan tugas sehingga saya dapat menggali lebih lanjut terkait dengan pengaruh penggunaan AI yang ditinjau berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Lalu juga saya dapat menambah wawasan melalui sumber-sumber yang saya dapatkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.